Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Abdurrahman bin Auf? Kembali lagi bersama Ustadz Ganda dan hari ini adalah hari Senin. Seperti biasa rutinitas kita akan kembali belajar dan hari ini kita akan membahas tentang tema 7 ya, tema 7 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang memahami isi dongeng. Ya, dongeng yang kita baca atau yang kita fokuskan adalah tentang hewan ya, dongeng tentang hewan atau fabel. Nah, silahkan teman-teman bisa membuka halaman 51. Nanti kita akan pelajari bersama tentang bagaimana ya kita memahami isi dongeng. Nah, dalam memahami isi dongeng ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tokoh dalam dongeng ya. Tokoh atau kalau fabel berarti tentang hewannya ya. Hewannya ada berapa, tokohnya ada berapa ya. Terus setiap tokoh biasanya memiliki nama. Kita harus memperhatikan itu. Yang kedua, sifat tokoh dalam dongeng ya. Nah, kalau fabel berarti tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Makanya hewan-hewan itu juga memiliki sifat yang sama seperti manusia. Contohnya ada sifat hewan yang pemarah, ada juga yang sombong, tapi ada juga yang baik hati, ada juga yang suka menolong ya. Dan banyak sekali sifat-sifat yang bisa dicontoh ya dari hewan itu dicontoh seperti manusia. Nah, selain tadi tokoh dan sifat, yang ketiga ada peristiwa dalam dongeng. Ya, jadi setiap dongeng memiliki alur peristiwanya masing-masing. Seperti dongeng kelinci dan kura-kura. Di peristiwa itu terjadi sebuah lomba balap lari. Nah, dalam dongeng yang lain punya peristiwanya sendiri. Seperti kancil mencuri timun, itu juga punya peristiwanya sendiri. Nah, teman-teman harus memahami peristiwa apa yang terjadi dalam dongeng itu. Setiap teman-teman membaca, jangan lupa memahami dongengnya, ya, peristiwanya. Nah, yang keempat, masalah atau sesuatu yang diceritakan dalam dongeng ya. Suatu peristiwa biasanya terdapat juga masalah ya, seperti kelinci yang tadi Ustadz bilang, kelinci dan kura-kura. Masalah yang terjadi awalnya adalah ketika si kelinci sombong dengan kemampuannya dalam berlari. Dia berlari sangat cepat ya, bahkan bisa mengalahkan hampir semua hewan yang ada di hutan. Ternyata ya, kesombongannya itu bisa dibalas oleh kura-kura ya. Kura-kura yang baik hati, kura-kura yang sabar, ternyata bisa mengalahkan kesombongan si kelinci. Nah, awal masalahnya berarti karena kelinci yang sombong. Nah, di dongeng lain juga banyak sekali ya terdapat masalah-masalah yang terjadi. Teman-teman harus bisa memahami itu ya, bisa menangkap ya apa masalah yang terjadi. Yang terakhir, tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam dongeng. Ya. Dongeng itu adalah kreativitas ya atau hayalan dari sang penulis. Nah, penulis bisa menyesuaikan tempat dan waktunya sesuai dengan hayalannya. Seperti kelinci dan kura-kura. Tempatnya adalah di hutan. Waktunya siang hari. Ada juga dongeng yang lain yang tempatnya adalah di tepi sungai atau di atas gunung, di kaki bukit atau dimanapun. Ya, tempatnya berbeda-beda. Teman-teman harus bisa memahami dan menangkap itu. Waktu kalau gelap berarti menyebutkan waktu malam. Kalau suasana sudah
Terang berarti bisa menyebutkan pagi, bisa siang atau sore hari. Waktu juga bisa berkaitan dengan hari, ya, bulan. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa memahaminya masing-masing. Makanya Ustadz Ganda mengingatkan untuk semua teman-teman Abdurrahman untuk lebih rajin, ya, membaca. Itu penting untuk teman-teman semua. Oke, sekian ya dari Ustadz Ganda. Silahkan nanti teman-teman coba baca dongeng dengan judul Kisah Gajah dan Sekumpulan Semut, ya, pada halaman 52. Silahkan teman-teman nanti coba baca dongeng dengan judul Kisah Gajah dan Sekumpulan Semut. Nah, nanti tugasnya akan Ustadz share di WhatsApp, ya. Silahkan teman-teman pahami apa tugasnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya juga, makan makanan yang bergizi. Cuacanya sudah mulai sering berganti-ganti, kadang hujan, kadang terang, kadang panas, ya. Teman-teman harus bisa menjaga kesehatannya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.